Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ke abjad yang terakhir ya, yaitu abjad ke-26, huruf Z. Huruf Z ini kalau di Indonesia itu masuk dalam zona middle, tetapi dalam ilmu grafologi khususnya di kalangan Eropa, huruf Z itu adalah masuk dalam zona lower. Dan saya sendiri sejak mengetahui kalau huruf Z itu adalah zona lower, mulai menulis sesuai kaidahnya, yaitu lower. Kalau untuk uppernya, maka dia masuk ke middle dan upper. Kalau untuk huruf kecilnya, middle dan lower. Nah, sekarang dalam bentuk-bentuk di Eropa dan Amerika, huruf Z itu pasti berlower. Untuk di Indonesia, huruf Z-nya itu nggak ada lower. Sekarang perhatikan gambar poin nomor 1. Huruf Z-nya itu bukan berbentuk garis lurus, tetapi berbentuk 3 melengkung. Ini mencirikan orang-orang yang ramah, lembut, tipe suka membantu, mengalah, senang dengan hal-hal yang berbau kedamaian, hal-hal seperti itu. Nanti berbeda sedikit dengan nomor 3. Nah, itu tipikal poin nomor 1. Sekarang poin nomor 2, itu tipikal orang yang perhatikan huruf Z-nya itu berbentuk topi di atasnya, sehingga orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang dalam membuat sesuatu cenderung mechanical ability, sama seperti huruf yang mechanical ability, M yang kotak atau M yang bundar, itu bisa ke mechanical ability. Nah, kemudian huruf poin yang ketiga, Z-nya itu dia mendatar, kemudian lower-nya itu lurus ke bawah dulu, baru membentuk lengkungan. Ini huruf lower yang membentuk karakter determination. Nah, biasanya dalam terapi menulis saya minta mereka menulis seperti ini. Nah, nomor 4, huruf Z-nya itu mirip angka 3, yaitu orang-orang yang senang berhubungan dengan angka. Nomor 2 juga bisa seperti itu. Nah, nomor 5, huruf 2-nya itu nomor 5 huruf Z-nya itu seperti angka 2. Ini tipikal orang yang sama juga senang menunjukkan matematika, tetapi dia itu orang yang tidak bisa selain dari matematika adalah orang-orang yang tidak bisa menempatkan ketegasan pada tempatnya. Harusnya dia tegas, dia bersikap ramah. Seperti itu. Nah, nomor 6, huruf Z dengan huruf Z kapital, yaitu orang-orang seperti ini ingin terlihat tampil beda dari yang lain dan ingin dia dikenali oleh banyak orang. Orang seperti ini tidak mengikuti standar, tapi ia mencoba merasionalisasi dengan segala pemikirannya. Nah, huruf Z yang kecil, Z-nya sama tetapi bentuknya kecil. Ini menunjukkan seseorang yang penuh konsentrasi serta perhatian terhadap detail. Nomor 8 beda sedikit dengan nomor 16 ya. Nomor 8 itu adalah orang-orang yang berspekulasi dengan aspek psikologi orang lain dan ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya itu hebat.
Nah, nomor 9 itu sama seperti angka 3, tapi bedanya ada loop. Nah, loop itu menggambarkan rasa canggung untuk menjelaskan sesuatu, dan pada huruf-huruf yang lain, terutama huruf kapital, itu mengindikasikan ada perasaan sombong di sana. Seperti huruf B, kayak gitu. Sekarang nomor 10 itu adalah huruf Z yang lepas. Ini kita sebut dengan segmented, yaitu orang yang berpikiran out of the box. Selain dari itu, suka memandang rendah orang lain. Selain dari itu, sesuatu yang lepas itu untuk jangka panjang tidak bagus, yaitu tipikal orang yang melepaskan bagian dari dirinya yang harusnya dia terima. Bisa juga nanti ini berhubungan dengan saraf, bisa juga nanti ini berhubungan dengan tanda-tanda negatif lainnya. Nah, nomor 11, huruf Z-nya itu ada tarikan awal, yaitu orang-orang yang cenderung mudah mengkritik dan memulai pertengkaran dengan orang lain. Atau bahasa lainnya juga bisa ini disebut dengan tanda resentment. Nah, bagi teman-teman biasanya tanda tarikan awal ini tetap saya nggak izinkan kalau di terapi menulis. Seperti itu. Apalagi ini tarikannya itu dari bagian upper, untuk zona lowernya enggak. Nah, nomor 13 ini juga seperti mirip-mirip dengan Velon Claw, menggambarkan orang yang kurang bertanggung jawab, egois, dan mau mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan nomor 13, orang-orang yang menulis dengan huruf Z kemudian turun tajam di bagian bawahnya menunjukkan adanya tekanan dalam diri, murung, pesimis. Ditambah misalnya dengan energi tekanan, ini mengindikasikan potensi agresif secara fisik terhadap orang lain. Nah, nomor 14 itu huruf Z-nya itu tidak seperti huruf Z tapi seperti huruf S. Ini mengindikasikan friendly, diplomasi, tetapi kelemahannya itu harusnya dia bisa tegas. Huruf Z itu huruf tegas, tetapi dia tidak bisa tegas kepada dirinya sendiri untuk membuat senang kepada orang lain, seperti itu. Nah, nomor 15 tarikannya itu naik ke atas. Ini mencirikan anger dan brutality, tetapi ditambah lagi ini dengan rebah kanan. Saya buat gambarnya ini tidak rebah kanan, saya buat rebah lurus, harusnya dia gambarnya rebah kanan. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 16, huruf Z-nya itu menebal di bagian bawah, adalah orang-orang yang secara seksual problem dan ada kecenderungan seks ACDC. Kemudian selain dari itu, orang seperti ini suka mengusir atau suka memperlakukan temannya dengan brutal, seperti itu. Nah, nomor 17, nah harusnya nomor 15 itu memiliki kemiringan seperti ini. Nah, nomor 17 ini mencirikan destruktif tendensi. Nomor 17. Nah, nomor 18, huruf Z-nya itu dia di kepalanya itu ada sedikit koil. Itu mencirikan
kurang stabil, dan ada kecenderungan berbohong. Seperti itu. Nah, nomor 19 itu kalau dalam beberapa buku literatur, kalau mengerjakan sesuatu itu kurang sampai tuntas. Itu kenapa kita penting sekali membentuk karakter determination. Nah, nomor 20, 21, nomor yang normal itu adalah 21. Kalau nomor 20 itu memiliki kekurangan atau hambatan di dalam dirinya, inhibited atau inhibition, serta pemalu. Nah, nomor 20 itu lebih percaya diri dan lebih berani. Nah, dari kesemuanya ini maka direkomendasikan nomor 1, nomor 3, nomor 20. Nomor 6 juga boleh. Selain dari itu kurang optimal, apalagi nomor 17, 16, 3, 8, 18, 19, 12, 13, dan 14 itu kurang direkomendasikan. Nah, tujuan dari kita mempelajari di semua alfabet ini adalah tujuan untuk terapi menulis. Ingat, terapi menulis itu adalah upaya pemulihan seseorang dari sakit dengan mengubah bentuk huruf dan angka, dengan membenahi bentuk huruf dan angka. Sehingga dengan mereka mengubah atau membenahi huruf dan angka, maka mereka memperoleh sehat. Itu kenapa dinamakan dengan terapi menulis. Di dalam buku grafologi manapun tidak pernah dijelaskan bagaimana menulisnya, kalimat apa yang ditulis, berapa lama, efektivitasnya seperti apa, tidak ada. Ini saya dapatkan atas bantuan dari Yang Maha Kuasa. Ingat, ilmu definisi dari terapi menulis adalah rangkaian keterangan secara bulat dan utuh yang berasal dari Yang Maha Kuasa, kemudian digunakan untuk menjelaskan seluruh kenyataan semesta angkasa yang bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga definisi ilmu versi saya itu sangat berbeda sekali dengan terapi menulis versi yang lain. Terapi menulis yang ada yang lain itu lebih banyak terapi menulis ekspresif, menggunakan point of view orang pertama, point of view orang kedua, point of view orang ketiga. Kebanyakannya seperti itu. Nah, kita atau saya secara pribadi beda. Terapi menulis versi saya itu bukan hanya proses katarsis, tapi juga sekaligus menulis itu proses penginputan diri, sehingga beda jauh sekali. Nah, saran saya bagi teman-teman untuk seriuslah melakukan terapi menulis ini dalam kehidupannya. Oke, kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.